Bab 1509. Bagi orang-orang yang mengalami depresi, di atas kepala mereka seolah terdapat awan gelap yang mengepungnya, tatapan mereka akan terlihat suram dan melihat segala sesuatu dengan pikiran yang pesimis. Daripada kakinya, sebenarnya yang lebih penting adalah hatinya, kita harus membuatnya membuka hatinya. Sambil menyuntik, Selena menjelaskan dengan lembut, kalau Anda merasa merepotkan, Kak Sane nggak mungkin mau menjaga Anda di saat dia bekerja. Keluarga adalah pelabuhan, mereka akan selalu menerima keberadaan Anda kapanpun itu. Saya dengar Freya Bennett meninggal karena kecelakaan, apa yang Anda rasakan saat itu? Bila Anda meninggal, keluarga Anda akan merasakan hal yang sama seperti yang Anda rasakan saat itu. Mungkin dunia ini memang nggak sempurna, tapi selama masih hidup, Anda bisa membawa harapan dan kebahagiaan bagi orang-orang di sekitar Anda. Anda masih sangat muda, mati saja tidak takut, lalu kenapa harus takut hidup? Sembari memandangi rumput yang bergelombang di luar dan entah apa yang dipikirkannya, Steve bergumam dalam hati, betul juga, mati saja aku nggak takut, lalu apa lagi yang aku takutkan? Saat merentangkan tangannya, tatapannya kehilangan fokus, saya hanya nggak tahu bagaimana caranya melanjutkan hidup. Kalau nggak minum obat, saya nggak bisa tidur semalaman. Dr. Selin, apa Anda tahu bagaimana rasanya menunggu dari fajar hingga petang, kemudian hingga matahari terbit kembali? Ucapnya, saya nggak ingin bergantung dengan obat-obatan dan berubah menjadi mayat hidup, saya nggak akan bisa bertahan di hari-hari seperti itu. Sama seperti dugaan Selena, sekalipun kepergian pacarnya yang tidak terduga menjadi luka yang mendalam di hatinya, waktu perlahan akan menyembuhkan luka tersebut dan meninggalkan bekas luka di hatinya. Walaupun akan timbul perasaan saat mengingatnya, bekas luka ini tidak cukup untuk membuatnya bunuh diri setelah bertahun-tahun, tetapi yang sebenarnya menyiksanya adalah insomnia. Keengganannya untuk mengonsumsi obat-obatan setiap harilah yang membuatnya berada dalam kondisi seperti ini. Meski Selena tidak terlalu ahli dalam bidang kesehatan mental, dia tahu bahwa ada beberapa obat yang bisa membuat orang ketergantungan. Pengawasan obat-obatan semacam itu sangat ketat, dokter juga akan mengontrol jumlahnya dengan ketat dan tidak akan membiarkan pasien meminumnya setiap hari sekalipun meresepkannya. Di dalam tubuh Steve terdapat racun kronis, Selena sudah memeriksanya selama 2 hari, tetapi tidak menemukan sumber racun dari villa, sehingga dia terpaksa curiga dengan obat yang dikonsumsi Steve dulu. Tuan muda Steve, apa ada sisa obat yang Anda konsumsi dulu? Saya ingin melihat komposisinya. Masih ada setengah botol. Begitu mendengar bahwa Selena meminta obatnya, Steve segera meminta Paman Lugi untuk pergi ke kamarnya dan mengambil obat di meja samping tempat tidur. Beberapa menit kemudian Paman Lugi kembali, namun dia terlihat tidak berdaya. Tuan muda, saya hanya menemukan beberapa vitamin di meja samping tempat tidur, saya nggak menemukan obatnya, apa Anda membuang obatnya sebulan yang lalu? Ujarnya. Saat memutuskan untuk berhenti mengkonsumsi obatnya, Steve menjadi linglung, kemudian merusak dan membuang banyak barang. Nggak ada, ya sudah, hubungi saja Dr. Sandy dan minta dia untuk mengirimkannya lagi, katakan saja kalau aku ingin meminumnya. Baik, saat Paman Lugi menghubungi psikiater Steve untuk mengutarakan niatnya, psikiater mengatakan bahwa obat akan segera dikirim. Namun segera setelah mengakhiri panggilan, dia menghubungi nomor lain. Nona, Steve meminta obatnya, apa saya harus memberikannya? Katanya, suara dingin wanita terdengar dari ujung telepon, berikan saja, yang biasa juga nggak masalah. Baik, sembari menatap layar ponselnya dengan dingin. Wanita itu menyeringai, dasar nggak tahu diri, cari mati saja, ucapnya. Sementara pria jangkung di belakangnya merangkulnya dan berkata, ada apa? Siapa yang membuat istriku marah? Apa perlu aku bantu untuk melampiaskannya? Nggak usah, cuma seekor lalat yang cari mati saja. Hanya perlu menggerakkan jari saja sudah bisa membuatnya menghilang dari dunia ini. Bab 1510. Pria itu membungkuk dan mencium leher wanita itu, cermin pakaian memantulkan dua sosok yang saling terjerat dengan jelas. Wanita yang dirangkul ke dalam pelukan pria itu adalah anak keenam keluarga Bennett, Sira. Raut wajahnya tidak terlihat murah hati dan bermartabat seperti yang biasanya diperlihatkan di hadapan orang-orang, dia juga tidak tenggelam dalam hubungan asmara. Sebaliknya, dia justru menatap pria yang membuat onar dengannya dengan tatapan yang sangat dingin. Pikiran Sira dipenuhi dengan wajah Selena yang tampak biasa, wanita itu memang terlalu mencurigakan. Yang pertama, dirinya tidak mengetahui dari mana asalnya.
Kedua, walaupun kerendahan hati adalah yang utama, dia terlalu merendahkan dirinya. Dengan kondisi Steve saat ini, bagaimana mungkin dia tiba-tiba mendatangkan seorang dokter? Siapa sebenarnya yang dia datangkan? Sesudah berbincang dengannya begitu lama, tidak disangka dirinya gagal mendapatkan informasi yang berguna darinya. Hal ini jelas tidak normal dan membuat Shira menyadari bahwa di keluarga Bennett mungkin ada orang yang diam-diam menyelidiki semuanya. Daun telinganya terasa sakit, pria itu menggigitnya dengan kuat, saat seperti malah nggak serius, kamu mikirin siapa sih? Tanyanya. Shira justru mendorongnya, lalu mengambil jaket yang dibuang pria itu ke lantai, aku nggak tertarik, ujarnya dengan dingin. Pria itu tidak melepaskannya begitu saja, dia memaksa memeluknya lagi dan berkata, sebenarnya ada apa? Semenjak Kak Steve pulang, raut wajahmu muram sekali, siapa yang mengganggumu? Shira pun duduk di depan meja rias, membuka laci dan mengeluarkan sebungkus rokok wanita, lalu menyalakannya dengan terbiasa. Tubuhnya tinggi dan langsing, apalagi saat dia merokok sambil menyipitkan matanya, dia terlihat dingin dan angkuh, sangat berbeda dengan Nona Shira yang ramah dan sopan, yang dikenal semua orang. Dengan perlahan, Shira menghembuskan asap rokoknya dan menjelaskan, Kak Steve mendatangkan seorang dokter. Tapi dia cuma seorang dokter. Apa selama ini keluarga Bennett kurang banyak mendatangkan orang untuknya? Sembari tersenyum licik, pria itu meremehkan, dengan kondisi kaki Kak Steve yang seperti itu dan racun yang mungkin sudah merusak organ-organ tubuhnya, kalau nggak ada kecelakaan, dia nggak akan hidup lebih dari 3 tahun, kamu ini takut apa? Rencana kita akan segera berhasil, ujarnya. Shira mengelus dadanya, entah kenapa, waktu aku melihatnya, aku merasa agak gelisah, jelasnya. Perasaan ini sama seperti saat di mana dia tiba-tiba bertemu dengan Selena dulu, ketakutan yang berasal dari lubuk hatinya. Kamu itu terlalu curigaan. Satu-satunya orang yang bisa mengambil alih keluarga Bennett sekarang adalah kamu. Kakek juga bilang kalau di hari ulang tahunmu yang ke-28 kamu akan diberi saham, saat itu juga kamu akan menjadi orang yang berkuasa atas keluarga Bennett. Pria itu tiba-tiba mengubah topik, kalau kamu khawatir sekali dengan dokter ini, aku akan membantumu mengurusnya, katanya. Shira mengangkat tangannya, kamu diam saja, aku rasa Kak Sean sudah mulai curiga. Yang mungkin mendatangkan dokter itu untuk Kak Steve adalah dia atau Kak Skylar. Kalau kita bertindak gegabah, itu hanya akan membuatnya semakin yakin dengan dugaannya. Walaupun dia cuma punya sedikit waktu lagi, ingatlah, dia masih sangat berpengaruh terhadap ekonomi keluarga Bennett. Jelasnya, lalu, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Kalau sampai dokter ini adalah orang yang ditemukan oleh Kak Sean untuk menyelidiki, bagaimana? Kalau dia masih hidup dan mengungkap rahasia-rahasia itu, bagaimana dengan kita? Kuku panjang Shira dengan cat kuku berwarna netral berirama mengetuk meja, kedatangan orang ini sangat mencurigakan, dia juga sengaja menutup dirinya, nggak seperti dokter-dokter sebelumnya yang bisa dikendalikan, butuh usaha keras untuk bertindak padanya. Nggak ada seorang pun di dunia ini yang nggak bisa dikendalikan, asalkan kita bisa menemukan titik lemah sekecil apapun, kita bisa, cibir pria itu. Oh iya, anak itu. Tiba-tiba tatapan Shira berbinar, bukankah ini adalah titik lemah yang sudah ada? Bab 1511. Sebelum malam tiba, Paman Lugi membawakan obat yang sebelumnya dikonsumsi oleh Steve. Dr. Selin, ini obat-obatan yang biasanya diminum oleh Tuan Muda. Selena melihat komposisi obat tersebut dan memang ini adalah obat antidepresan biasa, tidak ada yang aneh. Selena mengangguk, terima kasih, Paman Lugi. Dr. Selin, jangan sungkan untuk memberi instruksi apapun kepada saya. Selama Anda bisa menyembuhkan Tuan Muda, Anda akan menjadi orang yang sangat berjasa bagi keluarga Bennett. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Setelah Paman Lugi pergi, Selena mengisyaratkan kepada 2 orang yang berada di kejauhan untuk mendekat. Ferry dan Larry adalah pengawal yang khusus dipekerjakan oleh Harvey untuknya. Dengan hanya satu gerakan tangan, kedua orang itu dengan patuh mendekat ke sisinya Dr. Selin. Selena menyerahkan obat tersebut kepada Ferry, bawa ke lab untuk dianalisis komposisinya. Siap. Setelah selesai, Selena beranjak dan memasuki studio sementara Sane Bennett. Ruangan itu terang benderang dan dipenuhi dengan maneken, berbagai sketsa, palet warna, jarum, benang, gunting, serta berbagai alat lainnya yang berserakan di mana-mana. Ada 2 orang yang sedang berjongkok di lantai, yang satu lebih tinggi, satunya lagi lebih pendek. Sane sedang memegang pola bordir yang baru saja dia selesaikan, bagaimana dengan ini?
Apakah akan lebih baik? Di samping mereka ada beberapa pola bordir lainnya, terlihat jelas bahwa mereka sangat sibuk sepanjang sore ini. Pandangan Selena jatuh pada ekspresi serius di wajah Sane. Informasi yang pernah dia dapatkan sebelumnya menyebutkan bahwa begitu Sane mulai bekerja, dia akan lupa akan segalanya dan fokus sepenuhnya pada desain. Dan dari yang Selena lihat sekarang sepertinya informasi itu memang benar, karena Sane bahkan tidak menyadari kehadiran Selena. Entah dari mana tiba-tiba sebuah pemikiran terlintas di benak Selena tentang mengapa Sean Bennett dan Steve Bennett, bahkan Freya Bennett semuanya mengalami cedera atau kematian dalam versi yang berbeda-beda. Tapi kenapa Sane Bennett malah tidak terkena masalah apapun? Mungkinkah karena dia tidak peduli dengan harta keluarga Bennett, sehingga dia berhasil lolos dari kemalangan seperti itu? Di negara Zealandia, selain bidang penerbangan, keluarga Bennett juga mendominasi bidang medis dan asuransi. Jika Freya tidak meninggal, dia pasti akan mengambil alih bidang medis dan asuransi. Steve juga mengalami kecelakaan sesaat sebelum mengambil alih bisnis penerbangan. Pikiran seperti itu, begitu muncul, langsung menanam benih keraguan di dalam hati. Selena mengikuti pemikiran ini dan terus berspekulasi. Jika memang seperti yang dia pikirkan, maka siapa yang akan paling diuntungkan jika Sean, Steve, dan Freya celaka? Jawabannya sangat jelas. Hanya ada satu orang selain Skylar Bennett yang tidak pernah menunjukkan wajahnya. Nona Shira, Shira Bennett. Selena merasa ngeri ketika terpikirkan hal ini. Shira tumbuh besar dengan dimanjakan oleh saudara-saudaranya sejak dia masih kecil. Keluarga Bennett juga memiliki banyak harta. Bahkan jika tidak terjadi apa-apa pada saudara laki-laki dan saudara perempuannya, dia juga akan mendapatkan bagian yang cukup besar, jadi untuk apa dia mencelakai saudara-saudaranya? Selena segera membuang jauh-jauh pikiran ini. Dia mengutuk dirinya sendiri karena memiliki pemikiran jahat seperti itu. Dari informasi yang ada dan cara Shira berinteraksi dengan saudara-saudaranya, hubungan Bennett bersaudara terlihat sangat baik, jadi mana mungkin Shira melakukan hal seperti itu. Selena menggelengkan kepala dan tersenyum malu. Hasil analisis laboratorium langsung keluar malam itu. Ferry menjawab dengan hormat, Dr. Selin, kami telah melakukan analisis di laboratorium dan semua obat-obatan ini mengandung komposisi yang normal, tidak terdeteksi adanya racun. Tidak ada yang salah dengan obatnya. Kalau begitu, bagaimana caranya racun bisa masuk ke tubuhnya? Racun berefek lambat seperti ini pasti ada di barang yang digunakan atau dikonsumsi Steve setiap hari. Entah itu dari barang atau makanan. Namun, untuk meracuni makanannya setiap hari, sebegitu besarkah nyali si juru masak? Kemungkinan ini tidak besar dan Selena belum bisa menemukan buktinya untuk saat ini. Dia hanya bisa memerintahkan seseorang untuk menyelinap ke dapur dan menyelidikinya. Bab 1512. Selena berusaha sebaik mungkin untuk menyembuhkan Steve sambil diam-diam mencari sumber racun. Ketika Selena bangun pagi-pagi sekali, dia melihat Sane masih bekerja. Tangannya yang kurus memegang pensil dan menulis serta menggambar di atas kertas. Sesekali dia juga mengambil selembar kain terpisah untuk mempraktikkan polanya. Tuan Sane, Anda nggak tidur semalaman. Baru pada saat inilah Sane tersadar. Dia memalingkan kepalanya untuk melihat keluar. Ketika melihat matahari sedang terbit, wajahnya dipenuhi ekspresi terkejut. Ternyata sudah pagi. Orang ini benar-benar gila kerja. Selena teringat gurunya pada saat melihat Sane, yang satunya gila kerja di bidang penelitian medis, satunya lagi di bidang desain. Awalnya Selena juga sempat mencurigai Sane, bagaimanapun juga dia adalah satu-satunya yang selamat di antara Bennett bersaudara. Tetapi Sane adalah seseorang yang begitu mendedikasikan dirinya dalam bidang desain. Selena tidak percaya bahwa Sane akan memiliki niat dan kesabaran sebesar itu untuk membuat rencana mencelakakan saudara kandungnya sendiri. Setelah mengesampingkan saudara tertua, kedua, ketiga, dan kelima, yang tersisa hanyalah saudara keempat dan keenam. Hanya saja saudara yang keempat terlalu misterius, informasi tentangnya tak seberapa. Sedangkan kerabat lainnya, meskipun mereka juga memiliki beberapa motif, tapi jika dilihat dari kondisinya, tidak mudah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk merencanakan dan mencelakai beberapa orang sekaligus. Selena merasa seperti masuk ke dalam sebuah drama misteri yang menegangkan. Tuan Muda Sane, Anda sering begadang seperti ini, kalau dilakukan terus-menerus akan bisa merusak tubuh Anda. Nggak ada pilihan lain. Waktu untuk pertunjukan besar sudah sangat mepet, saya harus begadang untuk mengejar jadwal. Semua ini adalah karya-karya yang akan saya bawa untuk berkompetisi, jadi saya nggak bisa asal-asalan.
Dia adalah tuan muda keluarga Bennett. Sejak lahir dia sudah memiliki kekayaan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia tidak bergantung pada keluarga Bennett dan hanya mengandalkan dedikasinya pada karya-karyanya. Selena bahkan agak kagum padanya. Kalau begitu, saya nggak akan mengganggu Anda dalam berkarya, tapi Anda tetap harus menjaga kesehatan. Selena naik ke lantai atas. Steve kebetulan juga sudah bangun. Selena tersenyum dan bertanya padanya bagaimana tidurnya semalam. Steve terlihat lebih baik daripada sebelum Selena datang. Tidur memang adalah obat penyembuh segalanya. Dupa Anda sangat efektif. 2. Malam ini saya tidur dengan nyenyak. Selena mengangguk, baguslah kalau begitu, mulai hari ini selain ditusuk jarum, Anda juga harus minum obat. Dr. Selin, apakah Anda benar-benar bisa menyembuhkan saya? Tanya Steve dengan suara kecil. Selena berkata dengan tegas, bisa sembuh atau enggak tergantung pada diri Anda sendiri. Kekebalan tubuh manusia adalah yang terpenting. Kalau Anda menyerah pada diri Anda sendiri, enggak ada orang yang akan bisa menyelamatkan Anda, sekalipun mereka memiliki keahlian yang luar biasa. Tuan Steve, Anda harus menemukan alasan untuk tetap hidup. Saya mengerti, Dr. Selin. Pada hari itu juga Selena merebus obat untuknya. Steve juga sangat kooperatif dan tidak meremehkan Selena dari awal. Saat matahari terbenam, Selena berdiri di tepi laut sambil memandang ke kejauhan. Pikirannya berputar dengan cepat, sebenarnya apa yang dia lewatkan, siapa dalang di balik semua ini. Ferry berjalan ke belakangnya, Dr. Selin, seperti yang Anda duga, saya membuang sisa obat ke tempat sampah dan nggak lama kemudian seorang pelayan mengambilnya. Selena merenungkan semuanya lagi, ternyata memang ada kaki tangan musuhnya di dalam villa ini. Pihak musuh tidak bertindak malah lebih baik, karena begitu bertindak, dia justru bisa memanfaatkan kesempatan. Baiklah, ingat jangan sampai identitasmu terbongkar. Selanjutnya, periksa pelayan itu, cari tahu siapa yang memberinya perintah. Mata-matanya mungkin nggak hanya satu. Jangan sampai lengah. Saya mengerti. Hati-hati saat membuang sisa obat yang asli. Baik, saat ini di tangan Sira adalah sisa-sisa obat yang baru dibuang. Dia mendekatkannya ke hidungnya dan mengendusnya. Jangan khawatir, Nona, sisa-sisa obat ini hanya untuk mengobati sakit kepala. Racun di tubuh Tuan Muda Steve hanya bisa terdeteksi jika ada pemeriksaan darah. Bab 1513. Hasilnya tepat di depan matanya. Sira tidak menemukan bahan obat yang mencurigakan. Wanita itu hanya memberi obat untuk masalah insomnia Steve seperti yang dikatakannya, tapi Sira tetap tidak tenang. Apakah kamu sudah menemukan di mana Kak Sean? Belum ada kabar, terakhir kali dia terlihat di Tanjung Harapan, nggak lama kemudian dia pergi ke Mozambik. Dia sepertinya sudah nggak bisa disembuhkan dan ingin melihat lebih banyak pemandangan sebelum meninggal. Sira mengernyitkan keningnya, aku merasa ada yang aneh. Kalau dia benar-benar sudah sekarat, dia pasti akan tinggal di rumah untuk menyelesaikan urusan pekerjaan dan keuangan yang menjadi tanggung jawabnya. Bagaimana mungkin dia malah keliling dunia? Maksud Anda, apakah mungkin perjalanannya ini hanya kedok dan dia sebenarnya sedang berobat saat ini? Lawan bicaranya tertawa pelan, Anda juga paham tentang ilmu kedokteran, jadi Anda seharusnya tahu tentang kondisi tubuhnya sekarang. Bahkan jika dia adalah reinkarnasi dari dewa yang agung, dia nggak mungkin bisa diselamatkan lagi. Meskipun begitu, akhir-akhir ini aku selalu merasa cemas dan nggak bisa tidur. Besok aku harus pergi dinas, tolong awasi Kak Steve untukku, tunggu sampai aku keluar baru buat keputusan. Dia telah merencanakan semua ini selama bertahun-tahun untuk mencapai posisinya saat ini, dan dia pasti tidak akan membiarkan siapapun menghancurkannya, apalagi hanya seorang dokter rendahan. Selena baru tinggal selama seminggu, tapi kondisi Steve jelas-jelas terlihat membaik. Dr. Selin, Anda benar-benar dokter hebat. Sebelumnya, saya selalu merasa lelah secara fisik, tapi tetap susah tidur. Akhir-akhir ini saya merasa jauh lebih rileks. Obat Anda sangat ampuh. Selena tidak memberitahunya bahwa dia sedang melakukan detoksifikasi pada tubuhnya. Alasan Steve merasa lelah adalah karena semua organ tubuhnya terinfeksi racun kronis, tidak mematikan tapi sedikit demi sedikit melumpuhkan organ-organ tubuhnya. Menambah beban yang cukup besar pada tubuhnya, dan membuatnya merasa sangat lelah. Tuan Muda Steve, pujian Anda terlalu berlebihan. Ini baru permulaan, masih perlu beberapa bulan lagi untuk pengobatan selanjutnya. Sambil berbicara, Selena meletakkan baskom berisi ramuan obat di dekat kaki Steve. Seperti biasa, Anda rendam dulu, nanti saya akan menusukkan jarum akupuntur untuk Anda.
Steve memandangi ramuan obat yang hitam pekat itu, seolah-olah melihat harapan, apakah saya benar-benar akan bisa berdiri dengan kedua kaki saya lagi. Seperti yang saya katakan, mau atau nggak mau sembuh, itu tergantung pada diri Anda sendiri. Steve menatap mata Selena. Jelas-jelas wajahnya biasa saja, tapi matanya berkilau seperti bintang-bintang. Dr. Selin, saya nggak akan menyia-nyiakan usaha Anda yang begitu besar. Saat keduanya sedang mengobrol, suara Sira terdengar dari balik pintu, "Kak Steve, lihat apa yang kubawakan untukmu." Sambil berbicara, Sira masuk dengan membawa kotak kue yang sangat indah. "Ini bebek panggang kesukaan kakak dulu. Aku secara khusus menaruhnya di dalam kotak makan tahan panas untukmu. Begitu mendarat tadi, aku langsung mengantarkannya ke sini." Pandangannya tertuju pada baskom berisi ramuan obat ini. Selena menjelaskan, Tuan Steve sudah duduk di kursi roda selama bertahun-tahun. Kakinya sudah mulai menyusut, jadi saya memberinya obat dan pijatan khusus untuk mencegah kakinya semakin menyusut. Setelah selesai berbicara, Selena mengalihkan topik. "Nona Sira sungguh sangat perhatian pada Tuan Muda Steve. Tentu saja, kami 6 bersaudara memiliki hubungan yang baik sejak kecil, bukan begitu, Kak Steve?" Dia memiringkan kepalanya sambil melihat Steve, memunculkan kesan manis dan tidak memiliki maksud tersembunyi. "Sira, kamu niat sekali, kamu sibuk begitu masih memikirkan aku." Sira meletakkan telapak tangannya di atas punggung tangan Steve. "Tentu saja, aku nggak pernah melupakan bagaimana Kak Steve merawatku tanpa lelah ketika aku sakit saat kecil, jadi Kak Steve, kamu juga harus segera sembuh." Dulu ketika Sira berkata seperti ini, Steve hanya akan tersenyum getir atau menjawab dengan sangat datar, tetapi hari ini Steve dengan tegas berkata, "Sira, selama bertahun-tahun aku depresi dan memberikan banyak masalah bagi keluarga kita serta membuat kalian semua khawatir, tapi itu nggak akan terjadi lagi, aku akan hidup dengan baik." Bab 1514. Mendengar kata-kata ini, Sira terkejut sejenak, dan ekspresi terkejut yang hanya sesaat itu tertangkap oleh mata Selena. Setelah membeku sejenak, Sira baru kemudian tersenyum, "Kak, aku sangat senang kamu bisa berpikir seperti itu. Jadi, jangan pernah coba bunuh diri lagi, terakhir kali itu aku khawatir setengah mati." "Jangan khawatir, aku sudah menyadari betapa berharganya hidup ini, aku nggak akan melakukan hal bodoh lagi." "Dr. Selin, sepertinya saya nggak salah menilai Anda. Dalam waktu seminggu saja, kondisi kakakku terlihat jauh lebih baik. Nona Sira, Anda terlalu memuji. Berkat kalianlah, barulah Tuan Steve bisa mengubah pikirannya. Saya nggak membantu apa-apa." Dr. Selin tetap saja rendah hati seperti biasanya. Entah memang hanya perasaannya sendiri, tapi Selena merasa bahwa Sira menatapnya dengan pandangan yang penuh arti. Ketika Sira muncul, Winnie hampir tidak sedetik pun meninggalkan Selena, matanya yang hijau terus memperhatikan Sira dengan waspada. Setelah Sira pergi, barulah Winnie lebih tenang. Berdiri di tepi teras, dia melihat mobil Sira menghilang ke dalam villa. Besok adalah hari peringatan kematian Isabel Louis. Steve juga tidak memiliki nafsu makan, jadi dia meletakkan bebek panggang di samping. "Dr. Selin, kita tunda dulu perawatan besok, saya harus memperingati hari kematian seseorang." Selena menghitung dengan cermat. Besok adalah hari kecelakaan mobil Steve, juga hari di mana pacarnya meninggal setelah upaya penyelamatan yang tidak berhasil. Steve pasti ingin melihat pacarnya. Namun, orang yang ingin membunuhnya belum ditemukan, jadi Selena menyarankan, sebaiknya perawatan tetap dijalankan, jika Anda nggak keberatan, saya bisa menemani Anda. Selena memang mengatakan untuk perawatan, tetapi sebenarnya Selena khawatir bahwa dalang di balik layar akan memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan sesuatu pada Steve. Sebelumnya, dia memerintahkan Ferry untuk menyelidiki latar belakang pelayan tersebut, dan ternyata pelayan itu dikirim oleh Skylar. Selena memberitahu Sean tentang hal ini, tetapi Sean bersikeras bahwa tidak mungkin Skylar melakukan hal seperti itu. Jika bukan Skylar, berarti ada orang yang menggunakan identitas Skylar untuk mencoba membunuh Steve. Selena terus menemui berbagai rintangan setiap harinya, dia tahu bahwa orang itu bersembunyi di kegelapan, tetapi dia tidak bisa langsung menangkap orang itu, saat ini dia hanya bisa berhati-hati. Esok harinya, jarang-jarang Steve mengenakan setelan putih. Dia juga menyematkan mawar putih di dadanya sebelum masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil, dia dengan sukarela menjelaskan, Isabel dimakamkan di kampung halamannya, di pedesaan dekat kota. "Dr. Selin, perjalanan ini pasti melelahkan. Nggak apa-apa, laut memang indah, tapi kalau kelamaan, bosan juga.
Ini saat yang tepat untuk keluar jalan-jalan sejenak. Mobil melaju selama lebih dari 5 jam, keluar dari jalan raya dan memasuki jalan kecil di pedesaan. Mobil terus berguncang-guncang sepanjang jalan. Meskipun perjalanannya tidak mulus, di musim ini bunga canola sedang mekar dengan indah. Bunga aprikot dan bunga persik di lembah juga tidak kalah indahnya. Pemandangan seperti ini membuat Selena teringat pada hari dia mengantar kepergian Lian Galendra. Dia juga tinggal di desa pegunungan kecil seperti itu, tetapi hidupnya yang singkat harus berakhir karena dia terburu-buru. Selena merasa sedih. Begitu banyak musim telah berlalu, Lian juga sudah lama meninggal, tapi pembunuh sebenarnya belum tertangkap. Setelah berguncang-guncang selama lebih dari 1 jam, mobil akhirnya berhenti. Ini adalah sebuah desa kecil yang tenang, dan hari sudah sore ketika mereka tiba. Matahari sedang terbenam ketika Paman Lugi mendorong Steve ke makam. Selena mengendong anaknya melihat dari jauh, Ferry dan Larry mengamati sekeliling untuk memeriksa adanya potensi bahaya. Winnie berjongkok di bawah pohon aprikot dan mengusik sekelompok semut hitam dengan tongkat kayu. Di kejauhan, Steve berbicara dengan penuh perasaan di depan batu nisan dan meletakkan seikat mawar putih yang cantik. Selena melihat air mata mengalir di wajahnya. Selama bertahun-tahun, Steve tidak pernah melupakan pacarnya, menunjukkan bahwa dia juga adalah orang yang setia. Bab 1515. Selena melihat beberapa rumah petani di sekitar sana dan merasa aneh. Dia bertanya kepada Paman Lugi, apakah Nona Isabel nggak memiliki keluarga? Menurut logika, dia dimakamkan di kampung halamannya karena pasti ada banyak keluarganya di sini. Tetapi hari ini adalah hari peringatan kematiannya, malah tidak ada persembahan di depan makamnya. Terlebih lagi, dengan status Steve, meskipun mereka tidak sempat sampai menikah, keluarga Nona Isabel juga seharusnya datang untuk menemuinya. Steve sudah berada di sini selama setengah jam, dan di desa kecil seperti ini, berita kedatangannya pasti sudah tersebar sejak tadi. Paman Lugi menghela napas berat, sebenarnya Nona Isabel bisa dibilang cukup kasihan. Dia akhirnya bisa keluar dari hidupnya yang sulit dan memiliki masa depan yang cerah, tetapi dia malah meninggal karena nasib buruk. Ketika orang tuanya mendengar kabar kematiannya, mereka segera datang untuk mengurus jenazahnya. Namun, karena adiknya panik dan mengendarai mobil terlalu cepat, mobil yang membawa satu keluarga itu terjatuh dari tebing. Sungguh tragis. Semua anggota keluarganya meninggal. Paman Lugi mengangguk, semuanya meninggal. Kakak iparnya yang sedang hamil besar awalnya memilih tinggal di rumah dan nggak ikut pergi menjemput jenazahnya. Namun, ketika dia mendengar kabar kematian keluarganya, dia syok dan melahirkan prematur. Karena nggak ada orang di rumah saat dia melahirkan prematur, ponselnya juga habis baterai sehingga kelewatan waktu penyelamatan terbaik. Ketika penduduk desa menemukannya, mereka menemukan 3 mayat. Sungguh malang, dia sedang mengandung sepasang bayi kembar. Ini adalah tragedi yang mengerikan. Mendengarnya saja sudah cukup membuat orang merasa kasihan. Namun, Selena merasa ada yang aneh. Meskipun cerita ini terdengar masuk akal, bukankah ini terlalu kebetulan? Setelah mendengar kabar bahwa Steve mengalami kecelakaan, Isabel juga mengalami kecelakaan mobil. Saat keluarganya datang untuk mengurus jenazahnya, mereka juga mengalami kecelakaan mobil. Bahkan kakak iparnya pun melahirkan prematur. Bagaimana kalau ada orang yang dengan sengaja melakukannya? Kalau memang benar, orang itu terlalu jahat. Selena bertanya lagi, Paman Lugi, yang saya nggak mengerti adalah hubungan Tuan Muda Steve dan Nona Isabel sangat baik, bahkan sudah sampai pada tahap membicarakan pernikahan, mengapa Nona Isabel tiba-tiba meminta putus dan pergi ke luar negeri? Sebenarnya saya juga nggak terlalu tahu tentang masalah ini. Nona Isabel bukan orang yang temperamen dan sangat ambisius. Keluarga Bennet sangat puas dengan calon menantu yang satu ini. Dia dan Tuan Muda Steve memiliki temperamen yang baik dan jarang bertengkar, kecuali satu kali Tuan Muda Steve marah dan melampiaskannya pada Nona Isabel. Tuan Muda mengatakan bahwa jika Nona Isabel pergi, maka jangan kembali lagi. Nona Isabel pergi tanpa menoleh, tetapi yang saya lihat adalah bahwa Nona Isabel pergi dengan mata merah, dia pergi sambil menangis. Apakah Tuan Muda Steve menindasnya? Nona Celine, mungkin Tuan Muda dari keluarga-keluarga kaya lainnya suka semena-mena, tetapi keluarga Bennet tidak seperti itu. Nyonya dan Tuan Muda Bennet mendidik mereka dengan tegas sejak kecil, agar tidak mempermainkan perasaan wanita. Jadi, begitu Tuan Muda Steve memutuskan untuk memilih Nona Isabel, dia memperlakukannya sebagai calon istri.
Keluarga Bennet sangat berkuasa dan Tuan Muda Steve memiliki temperamen yang baik, bagaimana mungkin dia menindas Nona Isabel? Paman Lugi menghela napas, pasangan manapun pasti pernah bertengkar. Bagaimana mungkin pasangan muda seperti mereka nggak pernah bertengkar dan membuat kehebohan? Pada hari Nona Isabel pergi ke luar negeri, Tuan Muda Steve juga mengejarnya. Dia masih ingin memperbaiki hubungan ini, sayangnya nggak ada yang menyangka. Kalau saja nggak ada yang terjadi pada Nona Isabel, anak mereka pasti sudah besar. Inilah yang dikatakan manusia boleh berencana tapi Tuhan yang menentukan. Ya, Nona Isabel orang yang sangat baik. Selena melirik beberapa makam di sebelahnya, lalu berjalan ke bawah pohon aprikot dan memberi isyarat kepada Ferry yang segera datang ke sisinya. Selena merendahkan suaranya, cari tahu tentang kematian keluarga Isabel, terutama alasan mengapa Isabel pergi. Baik, Nona. Selena tidak pernah percaya bahwa ada begitu banyak kebetulan di dunia ini, yang ada hanya rencana yang telah disusun dengan matang. Bab 1516. Meskipun Steve datang setiap tahun untuk memperingati hari kematiannya, tetapi perasaannya terhadap Isabel tidak pernah berubah. Isabel, setelah hari ini aku nggak akan datang lagi, aku akan melepaskan masa lalu. Kamu pasti berbahagia untukku di surga sana karena aku sudah melangkah keluar. Dia mengulurkan tangan dan mengusap-usap foto Isabel. Air mata di wajahnya berkilauan di bawah sinar matahari yang sedang terbenam. Aku sangat menyesal dengan apa yang terjadi saat itu. Jika bukan karena dia, semua anggota keluarga Isabel masih akan hidup. Angin bertiup, bunga canola di lereng bukit berdansa dengan angin, kelopak bunga aprikot dan bunga persik bergoyang-goyang tertiup angin bagaikan penari cantik yang menari dengan tubuh yang ramping. Dengan latar belakang pemandangan yang indah ini, Selena melihat seorang wanita tua yang sedang bekerja di ladang tidak jauh dari sana. Orang itu berdiri di antara bunga-bunga gunung, matanya menatap Steve dengan tajam. Setelah menyadari tatapan Selena, wanita tua itu mengalihkan pandangannya dengan sedikit panik dan melanjutkan pekerjaannya di ladang. Selena memicingkan matanya, dan setelah menjelaskan sejenak kepada Winnie, dia lalu berdiri dan berjalan ke arah ladang. Barusan dia melihat dengan jelas, mata wanita tua itu berkaca-kaca, tandanya dia mengenal Steve. Semua orang dari keluarga Louis sudah tiada, dan tidak ada kerabat dari keluarga Bennet di desa ini, bagaimana bisa tiba-tiba muncul orang seperti ini? Dan ketika wanita tua itu melihat ke arah Selena, dia segera mengalihkan pandangannya. Ini sangat mencurigakan. Selena dengan cepat memanjat, hanya untuk menemukan bahwa ladang itu dipenuhi dengan bunga sawi. Di sekitarnya, selain beberapa alat pertanian dan sebuah lubang yang tidak terlalu besar, tidak ada tanda-tanda pekerjaan lain. Sedangkan orang yang dia lihat tadi sudah menghilang. Selena berputar ke sisi lain ladang, dan menemukan bahwa orang itu berjalan sangat cepat dan sudah dari tadi menghilang dari pandangannya. Kalau tadi dia hanya sekedar curiga, sekarang dia hampir yakin bahwa ada yang tidak beres dengan orang ini. Selena memanggil pengawal yang menemaninya untuk mencari orang ini, sementara Steve juga sudah bersiap-siap untuk pulang. Dalam perjalanan pulang, Paman Lugi baru saja akan mendorong kursi roda ketika Selena berinisiatif untuk angkat bicara. Paman Lugi, biar saya saja yang melakukannya. Kaki Anda masih sakit karena kram semalam, turunan ini sangat curam, bahaya kalau sampai Tuan Muda Steve terjatuh. Meskipun alasan ini masuk akal, tetapi di sekitar mereka ada lebih dari 10 pengawal, tidak mungkin seorang wanita seperti dia yang melakukannya. Setelah seminggu ini, semua orang sudah terbiasa mendengarkan perkataan Selena, jadi tidak ada yang mempertanyakannya. Selena mendorong Steve sambil sesekali berbicara dengannya dan memberinya semangat. Setelah melihat bunga-bunga gunung di kejauhan, kesuraman di hati Steve setiap kali dia datang untuk memperingati hari kematian Isabel tersapu hilang dan suasana hatinya menjadi jauh lebih baik. Dr. Selin, saya sudah lama nggak melihat pemandangan yang indah seperti ini. Benar, lihatlah bunga persik, meskipun hanya mekar selama 1 musim, tetapi mereka masih mekar dengan indah di bawah sinar matahari. Tuan Steve, meskipun Anda nggak bisa berjalan dengan lancar sekarang, masih banyak hal yang bisa Anda lakukan. Tuan Muda Sean sudah bekerja keras selama bertahun-tahun, Tuan Muda Sane nggak tertarik dengan urusan keluarga Bennet, Tuan Sean sendirian nggak mampu mengurus begitu banyak bisnis keluarga ini, Anda harus bangkit. Dr. Selin, Anda benar. Meskipun saya nggak bisa terbang di wilayah saya sendiri, saya nggak boleh menyerah. Saya adalah anggota keluarga Bennet, saya masih memiliki tanggung jawab. Kursi roda berhenti, Steve tiba-tiba meraih tangan Selena,
Dr. Selin, terima kasih atas bantuannya. Entah mengapa, saya merasa sangat dekat dengan Anda. Kata-kata ini menyentuh hati Selena, dia juga merasakan kedekatan yang kuat dengan keluarga Bennett. Perasaan ini muncul sejak dia mengenal Sean Bennett. Selena ikut tersenyum. Mungkin karena kita berdua sama-sama bermarga Bennett, jadi sudah ada kecocokan dari bawaan lahir. Bab 1517. Selena mengenakan topeng di wajahnya, wajah itu tidak cantik, tetapi ketika dia tersenyum, mata hitamnya menambahkan warna yang indah pada wajahnya di bawah sinar matahari. Adegan keduanya yang saling berpandangan di bawah matahari terbenam terlihat sangat indah. Tiba-tiba Selena merasakan tatapan sinis dari belakangnya. Selena menoleh ke belakang dan malah melihat wanita tua yang sebelumnya ada di ladang. Tatapan orang tersebut tertuju pada tangan mereka yang saling berpegangan, tanpa ekspresi khusus. Sebelumnya ketika dia melihat Selena, dia langsung melarikan diri, tapi sekarang dia sendiri yang malah berinisiatif mendekati mereka. Tuan Muda Steve, Anda datang untuk memperingati hari kematian Isabel lagi tahun ini. Steve mengambil tangannya dengan santai, ya, Bibi Asri, sudah lama nggak bertemu. Paman Lugi mengambil beberapa hadiah dari mobil, sepertinya dia dan Bibi Asri ini adalah kenalan lama. Wanita tua itu mengusap-usapkan tangannya di celemeknya, makanan sudah saya siapkan, seperti biasa, malam hari gelap dan jalan curam, kalian bisa menginap di halaman kecil saya sebelum melanjutkan perjalanan. Steve menoleh ke Selena, Dr. Selin, sudah larut malam, kita nginap semalam sebelum melanjutkan perjalanan. Tatapan Selena tertuju pada Bibi Asri. Entah mengapa, dia merasa wanita ini mencurigakan, dan kebetulan dia juga berencana untuk mencari tahu kebenaran di masa lalu, jadi dia tidak menolak. Baik, saya ikut dengan Tuan Steve saja. Bibi Asri mendekat dan dengan alami mendorong kursi roda sambil mengobrol santai dengan Steve. Tuan Steve terlihat jauh lebih baik daripada sebelumnya, sudah bertahun-tahun sejak kejadian itu, sekarang Isabel bisa tenang di surga. Selena mengikuti mereka berdua selangkah demi selangkah. Steve tersenyum, ini semua berkat Dr. Selin, dialah yang menyembuhkan insomnia saya dan mendorong saya untuk hidup dengan baik. Dr. Selin terlihat muda, tapi keahliannya nggak main-main. Entah hanya perasaan Selena atau tidak, dia terus merasa Bibi Asri menunjukkan kebencian yang tidak bisa dijelaskan terhadapnya. Selena tersenyum samar, terutama karena Tuan Steve bersedia bekerja sama, jika tidak, usaha saya juga nggak ada gunanya. Bibi Asri mempercepat langkahnya, Selena dengan sengaja berjalan lebih lambat. Ferry kembali ke sisinya dan berbisik, Dr. Selin, orang ini adalah tetangga keluarga Louis. Dulu dia kehilangan suami dan anaknya, jadi dia memperlakukan Isabel seperti putrinya sendiri. Setiap tahun ketika Steve datang untuk memperingati hari kematian Isabel, dia selalu dengan antusias mengundang Steve untuk menginap semalam. Tidak heran Steve sudah menyiapkan hadiah sebelum datang, awalnya Selena mengira semua hadiah itu adalah untuk keluarga Louis. Dia juga bertanya kepada Paman Lugi, jawabannya tidak jauh berbeda dengan yang dikatakan oleh Ferry. Bibi Asri mendorong Steve ke halaman rumahnya. Di halaman itu, ada pohon aprikot yang besar dengan bunga-bunganya berjatuhan di tanah. Meskipun rumahnya tua, tapi rapi dan terlihat nyaman. Dia tidak punya banyak kamar. Para pengawal menginap di mobil di luar. Selena membawa anaknya, jadi Bibi Asri secara khusus menyiapkan sebuah kamar untuknya. Dr. Selin, saya nggak tahu kali ini ada lebih banyak orang, kamar ini sudah lama nggak ada yang tinggal, mohon maaf atas kamar yang nggak nyaman ini. Anda terlalu sungkan, di sini pemandangannya sungguh indah dan ada suara serangga di malam hari. Saya rasa ini cukup menyenangkan. Saat merapikan tempat tidur, Bibi Asri bertanya lagi, Dr. Selin terlihat masih muda, tapi anaknya sudah sebesar ini. Matanya sangat cantik, ayahnya pasti juga tampan ya, bagaimana dia bisa membiarkan Anda membawa anak ke tempat terpencil seperti ini? Selena membelai kepala Winnie, saya sudah lama bercerai, urusan saya nggak ada hubungannya dengan dia. Ketika berbicara tentang perceraian, tampak sedikit keraguan pada bahasa tubuh Bibi Asri. Dr. Selin nggak pernah kepikiran untuk mencari yang lain. Selena menatap punggung Bibi Asri lekat-lekat sambil tersenyum. Bagaimana mungkin nggak kepikiran? Anak ini masih kecil, sebagai seorang wanita, saya selalu membutuhkan seorang pria untuk mendampingi saya. Mantan suami saya memiliki temperamen yang buruk, kalau mencari yang lain, saya harus mencari yang memiliki temperamen baik. Selena berhenti sejenak sebelum menambahkan, saya pikir pria seperti Tuan Steve sangat baik. Sarung bantal di tangan Bibi Asri jatuh ke lantai.
Bersambung ke bab 1518. Terima kasih.